Yang jadi permasalahan, bagaimana kalau kedua orang tua telah meninggal dunia? Kita pernah berbuat durhaka, pernah menyakiti hati mereka, namun belum sempat meminta maaf dan meminta ridho mereka, mereka telah meninggal dunia. Bagaimanakah caranya meminta maaf dan meminta ridho kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Bagaimanakah caranya bertaubat dari dosa durhaka kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua meninggal dunia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini dia Doapedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Para sahabat, pada kesempatan video kali ini kita akan mempelajari cara bertaubat dari perbuatan dosa durhaka kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia. Barangkali di antara kita selama hidup bersama ayah ibu atau selama ayah ibu masih hidup di dunia, kita pernah berbuat durhaka kepada kedua orang tua, pernah menyakiti hati mereka, pernah menyia-nyiakan mereka. Seandainya orang tua kita masih hidup dan seumur-umur pernah berbuat durhaka kepada mereka, pernah menyakiti mereka, bersegeralah minta maaf dan minta ridho kepada mereka, lalu segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jadi permasalahan, bagaimana kalau kedua orang tua telah meninggal dunia? Kita pernah berbuat durhaka, pernah menyakiti hati mereka, namun belum sempat meminta maaf dan meminta ridho mereka, mereka telah meninggal dunia. Bagaimanakah caranya meminta maaf dan meminta ridho kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia? Bagaimanakah caranya bertaubat dari dosa durhaka kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua meninggal dunia? Insya Allah kita akan mempelajari cara bertaubat kepada Allah dan cara meminta maaf kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia jika kita pernah durhaka kepada mereka. Maka mari simak video ini hingga selesai. Yang berkenan menyimak hingga selesai, saya mendoakan untuknya, semoga Allah mengampuni segala dosanya, Allah panjangkan umurnya dalam ketaatan, semua kesulitannya dimudahkan, rezekinya deras mengalir, berkah melimpah, keluarganya, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, anak-anaknya solih solihah, dapat ibadah dengan maksimal, kuat iman Islamnya, husnul khotimah, selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan kelak masuk surga. Amin Allahumma amin. Jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari kita aminkan bersama-sama, semoga Allah senantiasa mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin Allahumma amin. Para sahabat, ini dia Doapedia channel. Sangat penting kita fahami
bahwa ridho kedua orang tua kita adalah puncak kebahagiaan bagi kita. Sebaliknya murka mereka adalah bencana atau musibah bagi kita sebagai anak mereka. Sebab jika kedua orang tua kita ridho kepada kita, maka Allah pun ridho kepada kita. Demikian pula jika ayah ibu murka kepada kita, maka Allah pun akan murka kepada kita. Rasulullah pernah bersabda, ridallahu min ridal walidain wa sakhatullahi min sakhatil walidain. Ridho Allah tergantung kepada ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung kepada murkanya kedua orang tua. Adapun durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa besar, bahkan termasuk dosa besar yang balasan siksanya disegerakan waktu hidup di dunia. Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad menyebutkan hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, setiap perbuatan dosa Allah akan mengakhirkan balasan siksanya hingga hari kiamat, kecuali perbuatan zalim, durhaka kepada kedua orang tua, dan memutuskan hubungan persaudaraan. Allah akan menyegerakan balasan siksanya selama masih hidup di dunia sebelum meninggal dunia. Demikian ngerinya dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka jika pernah durhaka kepada kedua orang tua dan mereka masih hidup, bersegeralah minta maaf dan minta ampun agar mereka segera memaafkan kita dan ridho kepada kita, sehingga siksaan Allah atas dosa durhaka tidak menimpa kita. Adapun bagi yang kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, berikut cara bertaubat dan minta ampun atau minta maaf kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia jika pernah berbuat durhaka kepada mereka. Untuk mengetahuinya kita akan belajar pada pendapat dan anjuran para ulama, di antaranya Imam Nawawi dan Imam Abu Lais As-Samarqandi. Para sahabat, ini dia Doapedia Channel. Yang pertama, cara bertaubat dosa durhaka kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia menurut Imam Nawawi. Di dalam kitab Fatawa An-Nawawi, Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa balasan dosa durhaka kepada kedua orang tua untuk anak tidak bisa dibatalkan pada hari kiamat. Artinya anak durhaka tetap akan dihukum pada hari kiamat. Meskipun demikian, sebaiknya seorang anak yang pernah durhaka kepada kedua orang tuanya dan belum sempat meminta ridho kepada mereka, maka hendaklah melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, segera bertaubat dan menyesali perbuatannya. Kedua, memperbanyak istighfar dan mendoakan kedua orang tuanya. Ketiga, memperbanyak sedekah atas nama kedua orang tuanya. Yang keempat, menghormati orang yang dihormati kedua orang tua saat mereka masih hidup. Yang kelima, membayarkan hutang-hutangnya dan melakukan apa saja yang mudah baginya. Yang kedua, cara minta maaf kepada kedua orang tua yang telah meninggal dunia menurut Imam Abu Lais As-Samarqandi. Imam Abu Lais As-Samarqandi di dalam kitab Tambihul Ghafilin menyebutkan 3 cara meminta maaf kepada ayah ibu yang telah meninggal dunia. Imam Abu Lais ditanya, jika ayah ibu meninggal dunia dalam keadaan marah kepada anaknya, masih adakah kemungkinan bagi keduanya untuk ridho kepada anak-anaknya? Dengan bahasa lain, saat kedua orang tua meninggal dunia, sang anak belum meminta ampun dan belum meminta maaf karena telah durhaka kepada mereka.
Bagaimanakah caranya? Imam Abu Lais menjawab, kedua orang tua akan ridho kepada anak jika anak melakukan 3 hal. Pertama, sang anak harus berusaha menjadi anak soleh, sebab tidak ada hal yang lebih disukai ayah ibu selain anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Jika sebelumnya selalu mengabaikan perintah agama, selalu berbuat maksiat, maka agar termasuk anak soleh yang membahagiakan ayah ibu yang telah meninggal dunia, maka bersegeralah bertaubat lalu melaksanakan semua perintah agama dan menjauhi semua larangannya. Yang kedua, hendaklah menyambung tali persaudaraan dan menguatkan hubungan silaturahim dengan sesama kerabat kedua orang tua dan sahabat-sahabat mereka. Di antaranya dengan berbuat baik kepada mereka, sering mengunjungi mereka dan menghormati mereka. Kemudian yang ketiga, memohonkan ampunan untuk kedua orang tua, selalu mendoakan mereka berdua dan bersedekah atas nama mereka. Pertama, memohonkan ampunan untuk ayah ibu yang telah meninggal dunia dengan membaca doa ampunan berikut ini. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Allahumma ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihani dan membimbingku di waktu masih kecil. Allahumma ufir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma waj'alil jannata mathwahuma. Allahumma, ya Allah, ampunilah ayah ibuku, kasihanilah mereka berdua, selamatkanlah mereka berdua, maafkanlah mereka berdua, dan jadikanlah surga sebagai balasan mereka berdua. Yang kedua, mendoakan mereka agar alam kuburnya lapang dan terang benderang, diterima amal ibadahnya, dan ditempatkan di tempat yang terbaik sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dengan membaca doa berikut ini, Allahumma ja'al kuburahuma raudhatan min riyadil jinan wala taj'alha khufratan min khufarin niran. Allahumma ja'al kuburahuma raudhatan min riyadil jinan wala taj'alha khufratan min khufarin niran. Ya Allah, jadikanlah kuburan mereka berdua laksana salah satu taman dari taman-taman surga, dan janganlah engkau jadikan kuburan mereka laksana salah satu jurang dari jurang-jurang di dalam neraka. Dan yang ketiga, bersedekah untuk keduanya, yakni dengan cara melakukan sedekah lalu diniatkan pahalanya untuk keduanya. Di samping itu, hendaklah sering-sering melakukan ziarah ke kubur mereka, misalnya setiap hari Jumat, dan bacakan surah Yasin di sisi kubur mereka agar Allah mengampuni mereka dan menyayangi mereka. Dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim dari Sayyidina Abu Hurairah, Rasulullah pernah bersabda, man zara qabra abawaihi au ahadihima fi kulli jumu'atin marratan ghafarallahu lahu wa kana barran biwalidayhi. Siapa saja yang pada setiap hari Jumat melakukan ziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya, maka Allah akan mengampuninya dan ia termasuk anak yang berbakti.
Imam Suyuti dalam kitab Syarah Asy-Syudur menyebutkan sebuah hadis bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man dakhalal maqabir faqara'a surata Yasin khaffafallahu anhum wa kana lahu bi'adati man fiha hasanat." Siapa saja yang melakukan ziarah kubur kemudian membaca surah Yasin, maka Allah akan meringankan siksa bagi ahli kubur dan dia mendapatkan kebaikan-kebaikan sesuai bilangan ahli kubur yang ada di kuburan tersebut. Demikianlah cara bertaubat bagi anak durhaka jika ayah ibunya telah meninggal dunia. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dengan istiqamah. Amin Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham, semoga dapat kita amalkan, semoga bermanfaat dunia akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.